Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas 3B. Bersemangat belajar berkreasi. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 1. Masih di tema 1, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pentingnya bersyukur. Kita akan membahas juga tentang penjumlahan bilangan ribuan dan kita akan menyusun kata-kata menjadi kalimat efektif. Nah, makhluk hidup seperti yang sudah kita pelajari yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan adalah ciptaan Tuhan. Semua karunia Tuhan itu harus kita syukuri. Banyak cara untuk mensyukuri karunia Tuhan. Misalnya kita menjaga kesehatan tubuh kita berdoa, kita beribadah, menghargai sesama, menyayangi dan merawat ciptaan Tuhan yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Perilaku kita seperti itu sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Salah satu cara untuk kita menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini, adalah mengenakan masker. Nah, tahukah kalian bahwa perusahaan pembuat masker itu bisa menghasilkan ribuan masker loh dalam sehari? Nah, ini contohnya. Ada sebuah perusahaan A, namanya perusahaan A. Dia menghasilkan 1.200 kotak masker. Kemudian ada perusahaan B. Ini kita baca 3.000 kotak. Perusahaan C. Dia menghasilkan 4.800 kotak. Sementara perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Perusahaan E itu menghasilkan 2.200 kotak. Nah, seandainya ada pertanyaan, berapa masker yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan B? Kita lihat di sini, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Nah, karena ditanya adalah masker yang dihasilkan oleh kedua perusahaan itu, maka kita tambahkan 1.200 ditambah 3.000. Nah, caranya seperti yang pernah kalian pelajari di kelas 2, kita bisa lakukan dengan cara bersusun ke bawah. Ya, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 4.200. Ya, benar sekali. Anak-anak, kalau kesehatan kita terjaga, kita bisa bertumbuh dengan baik. Nah, tumbuh itu adalah salah satu ciri makhluk hidup, ya kan? Nah, kata tumbuh itu bisa kita buat menjadi berbagai macam kalimat. Nah, contohnya, nih di sini kita membuat kalimat, ada 2 kalimat yang kita buat dengan kata tumbuh. Contohnya, nomor 1, biji cabai itu sudah tumbuh. Nah, kita menggunakan kata tumbuh. Atau contoh kalimat yang kedua, ada pohon jambu tumbuh di halaman sekolah. Nah, itu adalah contoh kalimat yang memuat kata tumbuh. Ketika kita membuat kalimat, anak-anak, kita harus memperhatikan penggunaan huruf besar di awal kalimat. Contoh kalimat nomor 1 ini, biji, kata biji, huruf pertama adalah B. Kita gunakan B besar, ya. Kalimat kemudian di akhir kalimat diberi tanda titik. Kemudian kalimat nomor 2, ada pohon jambu tumbuh di halaman sekolah. Nah, huruf pertama adalah A. A-nya harus huruf besar.
Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Ya, begitu caranya kita membuat kalimat. Ya, anak-anak. Hari ini Ibu memberi kalian 3 tugas. Tugas pertama, kamu tuliskan doa sebelum dan sesudah makan sesuai dengan agama kamu masing-masing. Tuliskan di buku tugas ya. Kemudian tugas yang kedua, kalian selesaikan penjumlahan berikut ini. Dicatat di buku tugasnya, kemudian diselesaikan. Ini nomor yang ini contoh, kemudian ada 5 soal yang kamu kerjakan. Ini tugas kedua. Sedangkan tugas yang ketiga adalah membuat kalimat dengan kata-kata berikut ini. Ya, pertama kamu buat kalimat dengan menggunakan kata bernapas. Kemudian kalimat kedua menggunakan kata bergerak. Kalimat ketiga menggunakan kata makan. Kalimat keempat menggunakan kata karunia. Nah, ingat ketika membuat kalimat ini, gunakan huruf besar di awal kalimat. Untuk kata di awal kalimat gunakan huruf besar, ya huruf pertamanya, dan diakhiri dengan tanda titik. Oke, demikian tugas kita hari ini anak-anak. Jika ada pertanyaan silakan hubungi Bu Guru lewat WhatsApp. Bu Guru ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak.